Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virial Bakhita dengan NIM 19051214098. Saya dari kelas Sistem Informasi 2019B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan simulasi jaringan komputer, studi kasus jaringan di perkantoran perusahaan swasta. Nah, di sini yang pertama yaitu setiap perusahaan atau instansi tentunya memiliki jaringan komputer di dalamnya. Jaringan komputer sendiri bertujuan supaya data informasi yang dibawa transmitter sebagai pengirim bisa sampai ke pihak penerima dengan tepat dan akurat, tanpa kesalahan apapun. Lalu langsung aja ke skenario percobaannya. Nah, di sini ada device yang dibutuhkan yaitu 10 PC, 2 smartphone, 2 laptop, 2 wireless router maksud saya, lalu 1 router, 1 cloud, 1 server, dan 2 printer. Isi IP masing-masing komputer yaitu 192.168.xx.yy dengan xx sendiri yaitu 2 digit NIM saya dan YY IP house. Lalu pada langkah percobaan, yang pertama buka Cisco Packet Tracer. Yang kedua siapkan 10 PC, 2 smartphone, 2 laptop, 2 wireless router, 1 router, 1 cloud, 1 server, dan 1 printer. Kemudian isi masing-masing komputer seperti ini. Kita buka. Nah, di sini pada PC 1 IP configuration memiliki IP address, subnet mask, default gateway-nya seperti ini. PC 2 juga seperti ini. PC 3 seperti ini. PC 4 seperti ini. PC 5 seperti ini. Lalu kita lihat pada langkah yang keempat, isi IP server. Nah, di sini kita lihat servernya. IP address-nya 192.168.1.100.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.101. DNS servernya 192.168.100.2. Lalu isi IP printer. Nah, di sini IP printer yang pertama yaitu pada setting gateway-nya 192.168.98.1. Kemudian pada face Ethernet 0-nya IP address-nya 192.168.98.8. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian port statusnya jangan lupa untuk dinyalakan. Lalu pada printer 2 ini settingnya gateway 192.168.99.1. Face Ethernet-nya IP configuration-nya berupa static, IP address-nya 192.168.99.8. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu ininya jangan lupa untuk di-on-kan. Lalu kita lihat pada langkah ke-6 setting router. Nah, di sini ini router PT-nya. Kita lihat face Ethernet 0. IP address-nya 192.168.1 maksud saya 98.1. Subnet mask-nya 255.255.255.255.0. Jangan lupa ini port statusnya untuk di-on-kan. Nah, pada face Ethernet 0 ini menghubungkan router dengan switch 2. Ya, ini saat di-off-kan tanda panahnya berubah menjadi warna merah.
Saat di-on-kan, berubah menjadi warna hijau. Lalu pada flash Ethernet 1, IP address-nya 192.168.991, subnet mask yang sama. Jangan lupa ini untuk di-on-kan. Pada flash Ethernet 1 ini menghubungkan router dengan switch 1. Kemudian pada serial 2 ini menghubungkan antara cloud dengan router dengan IP address-nya 10.10.10.0, subnet mask-nya 255.0.0.0. Kemudian pada flash Ethernet 6 ini menghubungkan antara server dengan router. Jangan lupa untuk di-on-kan. Lalu IP address-nya 192.168.100.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita lihat pada langkah ke-7, pasang kabel. Ya, ini tadi udah dipasang kabelnya. Nah, karena switch ini biasanya hanya menampung 4 kabel, ini caranya untuk menambahkan. Ini di off kan dulu, lalu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan agar bisa ditambah lagi kabelnya. Nah, kalau ini di off kan, maka ini tanda panahnya yang menghubung pada switch 2 akan mati. Lalu saat di on kan, nanti akan berubah menjadi warna hijau. Lalu pada langkah ke-8, coba tes menggunakan simbol PDU dari PC 1 ke PC 5, PC 1 ke PC 10, dan PC 3 ke PC 9. Atau bisa aja secara acak. Di sini kita ubah ke mode simulation. Jangan lupa ini untuk diganti ke ICMP. Kemudian kita buat simbol PDU dari PC 1 ke PC 10 ke PC 5 dulu, maksud saya. Kemudian di play. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian kita coba pada PC 1 ke PC 10. Kita next dari PC 1 ke switch, kemudian ke router, lalu ke switch. Maaf, ini ada kesalahan. Kita ulang dari PC 1 ke PC 10. Next, di next lagi. Nah, dari switch lalu ke PC 10, kemudian kembali lagi ke switch, ke router, ke switch, dan ke PC 1. Kita delete. Ini langkah terakhir, kita coba ke PC, dari PC 1 ke PC 7. Kita next. Ini berjalan. Maaf, kita ulang lagi. Dari PC 1 ke PC 7. Di next. Kemudian ke router, ke switch, ke PC 7, lalu kembali lagi ke PC 1. Nah, berhasil. Berarti ini udah benar. Lalu kita delete. Kita ubah ke mode real time. Lalu kita lihat pada yang ke-9 ini, angka ke-9, setting wireless router. Nah, di sini pada wireless router yang pertama kita ubah ke static IP address-nya
pada wireless router 1, lalu kita buka di GUI-nya, lalu di wireless ini network name-nya atau SSID-nya kita ubah ke lantai 1, kemudian pada setup ini kita ubah ke static IP. Dan di sini IP address-nya seperti ini, subnet masknya seperti ini, default gateway-nya seperti ini, DNS-nya seperti ini. Kemudian kita save setting pada wireless router 2, GUI-nya kita buka wireless, SSID-nya lantai 2, terus ini setup-nya static IP address seperti ini, subnet masknya seperti ini, default gateway-nya seperti ini, DNS-nya seperti ini. Lalu ini kita save setting. Nah, di sini nanti pada laptop, smartphone akan menyambung sendiri IP-nya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah dalam percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.